Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dina Putri Aryani, NIM 2019-33155 dari kelas 6D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi. Nah, apa sih itu perspektif global dari visi antropologi? Perspektif global dari visi antropologi adalah terfokus pada sudut pandang umum mendunia tentang keberadaan hingga perkembangan budaya dengan mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh. Aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan manusia. Contohnya, pertunjukan kesenian keliling dunia, pertukaran pelajar antar negara, pertemuan berbagai pakar dari berbagai bidang pengetahuan, dan lain-lain. Dalam suasana yang demikian, manusia yang menjadi dutanya berinteraksi, sedangkan aspek budaya yang dibawa dan dibawakannya bercampur baur. Dalam kondisi yang demikian, disadari atau tidak, terjadi persilangan unsur-unsur kebudayaan. Proses yang demikian juga tidak dapat dicegah, bahkan dilakukan secara sengaja pada aspek-aspek tertentu, bahkan direncanakan secara sistematik. Demikianlah proses globalisasi budaya yang secara sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok manusia dan bahkan negara-negara di dunia. Contoh lain yaitu peristiwa dunia seperti olahraga, misalnya sepak bola, tenis olimpiade, dan pertemuan-pertemuan tingkat dunia, serta peristiwa yang menonjol seperti bencana alam, pembunuhan massal yang terjadi sangat jauh dari tempat tinggal atau negara kita, namun pada saat yang sama kita dapat mengikutinya melalui siaran radio atau tayangan televisi. Peristiwa, proses, dan arus global yang demikian sudah menjadi pengetahuan, pengalaman kehidupan sehari-hari. Dan dari visi sosiologi, yaitu dalam ilmu sosiologi, sorotan utamanya adalah hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau lingkungan sosial. Hubungan sosial ini semakin lama semakin luas dan semakin berkembang. Berbagai motif melandasi hubungan-hubungan ini, didukung oleh semakin berkembangnya teknologi informasi. Dampaknya berbagai kebudayaan, kesenian, olahraga, kuliner tidak lagi berkembang di negara asalnya. Dampak hubungan global ini dapat positif maupun negatif. Contoh lainnya yaitu di masa pandemi sekarang ini banyak dilakukan secara virtual, seperti dapat berkenalan atau berinteraksi di media sosial. Berinteraksi bisa menggunakan Telegram, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya yang biasa dilakukan secara langsung sekarang jadi online. Perkembangan teknologi komunikasi telah menyebabkan interaksi manusia meluas ke tingkat global secara lebih intensif. Interaksi bisa terjadi secara fisik maupun non-fisik melalui internet. Teknologi komputer melalui mail atau elektronik mail menyebabkan dunia ini tanpa batas secara non-fisik. Setiap orang yang mampu mengakses teknologi ini bisa berkirim pesan maupun berita dari seluruh dunia. Contohnya lagi yaitu luasnya interaksi sosial dari keluarga, teman, tetangga, dusun, regional, sampai global antar bangsa di dunia. Motif interaksi ekonomi, budaya, politik, dan agama.
Dampak dari kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek membawa perubahan tatanan sosial baik material maupun non-material. Material, misalnya mie instan berbagai merek, pakaian dan jeans, pizza, hotdog, hamburger telah masuk ke perkotaan dan pedesaan. Namun makanan seperti dodol Garut, kacang Bali, manisan Cianjur, oncom Bandung, atau makanan khas lainnya tidak lagi di daerah asal, tapi dapat dijumpai di Tosoba bahkan di mancanegara. Sedangkan non-material, misalnya pesalaman, alat tepuk punggung, kungfu, taekwondo telah menyebar ke seluruh dunia. Dari arus global dan interaksi baik langsung maupun melalui media sosial, wajib kita waspadai, misalnya pergaulan bebas, pemakaian obat terlarang, minum minuman keras, sadisme, dan lain sebagainya. Masalah sosial mengglobal merupakan penghancuran umat dalam jangka yang relatif cepat meracuni generasi muda. Perubahan yang sifatnya positif meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya patut kita syukuri. Sedangkan yang bersifat negatif harus kita waspadai, bahkan harus kita cari pemecahan masalahnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua tentang perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.